3 jam terupload dari pembuatan video ini, saya menyaksikan ungkapan Kang Deddy Mulyadi yang cukup luar biasa ya, membongkar seputar eksekusinya Jalan Parung Panjang. Kemudian yang lebih mengejutkan, di dalam rapat ini juga beliau sampaikan duka yang mendalam ya atas kelalaian negara di dalam menyelesaikan problem publik akut ya yang disebabkan karena salah kebijakan. Nah, nanti kita akan simak ini ya video yang dimana beliau belak-belakan seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, itu tadi ya, seputar seputar eksekusinya Jalan Parung Panjang ya. Beliau sebutkan ini ada 2. Apa itu? Kita saksikan di dalam video ini dan monggo agar betul-betul dicermati ya, dipahami. Oke, biar tidak terlalu bertele-tele, silakan ya kita intro terlebih dahulu. Yang saya hormati Pak Bupati Tangerang, ya saya sebut Bupati saja Pak, hanya persoalan waktu saja, tinggal seminggu lagi. Pak Bupati Bogor serta Wakil Bupatinya, Bupati Kerawang, Bupati Purwakarta, kemudian Pak Kapolres Bogor yang telah memberikan insentif psikologi, kemudian Pak Dandim, kemudian Kapolres Tangerang gitu ya. Kemudian Pak Dandimnya, seluruh para pejabat. Yang pertama bahwa kita harus menyampaikan duka yang mendalam atas kelalaian negara dalam menyelesaikan problem publik akut yang disebabkan karena salah kebijakan. Salah kebijakan itu adalah memberikan izin areal tambang, tidak memperhatikan psikologi publik, tidak memperhatikan aspek infrastruktur yang melahirkan kematian massal mencapai 100 orang lebih. Ini cermin negara telah secara sengaja membunuh orang dengan mengizinkan tapi tidak menyiapkan infrastruktur. Itu kan sama dengan orang nyuruh pergi ke laut tanpa kapal, kemudian tanpa pelampung, dan kemudian kalau terbunuh itu kesengajaan. Untung Indonesia Pak, ini kalau di negara lain ini sudah digugat negara. Nah, untuk itu tidak lagi saya minta kepala PU tidak usah terlalu berteori. Nanti begini, waktunya begini. Saya tidak suka orang yang pesimis. Ikut dengan saya harus optimis. Kenapa? Selalu takutannya adalah APH. Saya yakini bahwa selama kita lurus, selama kita benar, selama yang kita tempuh adalah untuk kebaikan, jangan pernah takut. Kita dipimpin oleh Pak Prabowo yang menginstruksikan pada kita semua untuk berpihak pada rakyat, mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan nyata dan terukur. Nah, hari ini Jawa Barat sudah punya fiskal yang cukup. Kita harus sudah mulai melangkah pada hal yang nyata. Hal yang nyata di depan kita adalah 2 musibah yang sering terjadi. Yang pertama adalah musibah di Parung Panjang. Yang kedua adalah, apa tidak malu orang Jawa Barat dalam setiap kenduri, dalam setiap minggu orang ngomongin puncak. Ngomongin puncak, yang pungutan liar, kemacetan, orang pingsan, orang meninggal. Nah, ini kan keteludaran kita dalam membaca. Kenapa? Karena kebiasaan pejabatnya kalau 1 minggu ikut liburan, bukan melihat orang yang liburan. Ini yang perlu menjadi catatan penting kita. Sehingga hari ini kita ambil 2 hal menurut saya. Paparannya nggak usah panjang-panjang lah. Setiap paparan pasti gambarnya itu. Yang gitu-gitu cukup di WA-in, lihat di WA kita udah tahu paparan begitu. Eksekusinya cuma 2 Pak. Parung Panjang tuh, nggak usah paparan lagi. Yang pertama adalah kalau mau tol panjang itu nanti harus AMDAL, belum perhitungan investasi 1 triliun kan dari Pemprov melalui BUMD. BUMD-nya nanti harus kerjasama panjang Pak, gitu loh. Dan kalau dikerjakan mungkin selesainya tahun 2027 baru selesai. Nanti yang matinya tambah jadi 300. Saya nggak mau, gubernurnya Deddy Mulyadi nggak mau ada yang begitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh kita hari ini adalah bangun jalan yang kewajiban jalan provinsi sekarang yang menyelesaikan Parung Panjang. Tinggal meningkatkan kualitasnya saja Pak. Kualitasnya ditingkatkan. Kemudian duitnya dari mana? Duitnya sudah ada Pak. Duit yang di BUMD 70 miliar tarik oleh Pemprov.
Kan sudah ada 70 miliar nongkrong di situ. Itu duit 70 miliar kalau di bank, kalau diputerin udah jadi berapa? Tarik, Pak. Kembali lagi ke Pemprov, alokasikan untuk jalan. Nah, di 2026 untuk tol itu terus sekarang ditempuh prosesnya. Jangan sampai kita berspekulasi ingin membangun tol tambang, tolnya udah 3 tahun nggak kebangun-bangun, jalan provinsinya nggak dibangun, yang matinya tamapanya. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk jalan yang puncak 2 sudah aja bikin perencanaan dengan baik gitu loh. Lakukan, kalau mulai dari sekarang ada alokasi 100 miliar, 200 miliar, mulai dulu. Jangan dulu berpikir 7 triliun, jangan. 7 triliun tidak akan terwujud kalau tidak dimulai dari 100-200 miliar. Saya selalu menggambarkan tadi malam, merangkai jalan provinsi jangan terlalu berpikir idealis, harus 8 meter lebarnya, 12 meter, bebasin jalan. Jangan, Pak. Kalau kita buka peta jalan, ada jalan yang tidak diakui oleh provinsi, tidak diakui oleh kabupaten, tidak diakui oleh desa, yang itu dibangun oleh leluhur kita, Pak. Dari desa ke desa nyambung gini, terus nyambung gitu, disusuri, itu digerakin pakai TNI, kemudian pakai alat berat, digerakin gitu aja nyambung. Sehingga yang konsep jalan Sukabumi sampai Pangandaran itu cukup menyambungin jalan desa, nggak usah bikin konsep lagi perencanaan jalan provinsi. Itu cara cepat kita menyelesaikan masalah. Toh pada akhirnya ketika jalannya dibuka, yang pakai juga rakyatnya, kan mobilnya ukuran kecil. Ini. Nah, rapat hari ini fokusnya satu, bukan ngebangun jalannya, karena fokus satu hari ini adalah putuskan yang sebagai Pak Kapolres kemarin, bagaimana mengatur jamnya dulu, Pak. Gitu loh, hari ini kita mengatur jamnya dulu, hari ini putusin gitu kan, agar apa? Agar anak sekolah pergi kerja tidak berbenturan dengan mobil tambang. Itu dulu. Kalau urusan jalan mah ngebangun mah nggak usah rapat begini gitu loh. Nah itu dulu yang diputusin awal sekarang. Nah setelah itu nanti baru kita urusan langsung ke puncak 2, karena puncak 2 lintas kabupaten. Akhirnya sudah kita simak ya dari apa yang telah beliau sampaikan di dalam video tersebut. Dan ini saya rasa cukup luar biasa sekali. Dan saya sampaikan kepada masyarakat Jawa Barat, pilihan Anda tepat ya, memilihkan Deddy Mulyadi. Saya rasa tidak hanya itu yang beliau ya dalam artian sampai turun tangan ya. Kita katakan saja turun gunung lah ya, untuk menyampaikan ya, bagaimana pendapat beliau ya. Dan ini saya rasa memang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan. Jadi ini kita sudah melihat sendiri dan video-video beliau saya rasa sangat banyak sekali. Dimana ketika beliau turun gunung, ya saya memakai bahasa itu karena ya saya rasa Anda dapat memahaminya. Sampai menyampaikan itu. Bagaimana ketika beliau menyampaikan seputar eksekusinya Jalan Parung Panjang itu. Simple ya, dan ini cukup memuaskan bagi saya. Ya saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda setelah menyimak video ini. Oke, kita fokus ya dari ungkapan beliau yang kurang lebih ya di depan tadi beliau sampaikan ya duka yang mendalam ya atas kelalaian ya, negara di dalam menyelesaikan problem publik ya, yang disebabkan apa? Yang disebabkan karena salah kebijakan. Ya. Beliau paparkan itu ketika kita disuruh pergi ke laut ya, melaut tanpa pelampung ya, kita bisa pikirkan lah itu. Artinya itu ya mesti ada, semestinya begitu ya. Kemudian untuk saudara-saudara sekalian, di akhir ya video tersebut beliau dengan tegas menyampaikan, sedikit saya catat ya, agar apa? Nah, ini dibahas ya, waktunya ini dibahas ya, jamnya ini dibahas di dalam rapat ini. Agar anak sekolah ya pergi tidak berbenturan ya dengan mobil tambang. Ayo, ini beliau mikir sampai ke sana loh. Luar biasa ini ya, luar biasa. Ya artinya biar tidak ada lagi yang namanya ya kematian massal. Ya, begitu. Rasa kepedulian Kang Deddy Mulyadi ya tidak usah kita tanyakan lagi ya, seperti apa bagaimana, tidak usahlah, banyak itu ya video-video Kang Deddy Mulyadi. Dan memang saya angkat video ini ya biar teman-teman tahu
ya, teman-teman yang ada di Jawa Barat ini tahu. Ini loh, ya, Anda tepat memilih Kang Deddy Mulyadi. Ini menurut saya. Saya tidak tahu ya bagaimana pendapat teman-teman mengenai hal tersebut. Tapi ya udahlah ya, yang penting kita mendengarkan ungkapan beliau. Yang terpenting juga kita tidak menggagal pahami dari ungkapan beliau. Dari saya apabila ada kekeliruan salah pahaman, saya Al-Fakir Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, sampai jumpa kembali. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.